Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi kita tentang belajar pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan mencoba praktek ya, penggunaan dari materi kita, yaitu akan bertemakan konstruktor ya. Nah, pada teori kita telah membahas ya panjang lebar tentang konstruktor. Kali ini kita akan melihat sedikit ya tentang konstruktor ya. Sebelumnya kita jangan lupa berdoa dulu ya guys. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kita serap dan menjadi keberkahan untuk kita. Kita lihat dulu apa itu konstruktor ya. Konstruktor itu metode yang digunakan untuk memberi nilai awal. Jadi penekanannya pemberian nilai awal pada suatu objek ya. Dan dia merupakan yang pertama kali ya dijalankan saat pembuatan objek. Saat kita membuat objek new itu, dialah yang pertama kali dijalankan. Dan dia dipanggil secara otomatis. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin kita belum membuat konstruktor, tetapi secara implisit dia tuh ada ya, karena dia pertama kali dipanggil. Implisit itu artinya tidak kasat mata, itu ada sebenarnya. Nah, konstruktor itu boleh lebih dari satu ya, dalam suatu kelas itu boleh lebih dari satu, asal parameternya tidak boleh ada yang sama ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya ya. Jadi dia memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Misalnya kelasnya bernama game, maka nama konstruktornya juga akan game. Dan dia dapat diberi akses modifier ya. Kemudian dia tidak memiliki nilai balik atau return value, dan tidak boleh ada kata kunci point ya. Kalau metode-metode biasa itu kan boleh ada point ya, ada nilai balik ya. Kemudian dia dipanggil oleh konstruktor lain, dapat dipanggil dalam konstruktor itu boleh. Oke, itu sifat-sifatnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba ya contoh. Nah, ini contoh dari konstruktor. Kalau dari program ini, mana yang disebut dengan konstruktor? Nama kelasnya itu sepatu. Tadi salah satu cirinya adalah dia memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Berarti dia ini juga konstruktor, yang ini juga konstruktor. Dia boleh lebih dari satu, asal parameternya berbeda. Ini ya, argumennya ini 1, ini 2. Ada warna, ada nomor sepatu. Kemudian kalau ini bukan konstruktor, ini metode biasa. Ya, jadi ini contoh dari konstruktor. Bahwa dia memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Fungsinya untuk pemberian nama awal. Nah, kita akan coba ya. Kita akan buka NetBeans. Kita buat ya. Jadi kita buat, misal kita coba untuk login ya. Kita coba untuk login ya. Jadi kalau login itu biasanya kita membutuhkan username dan juga password. Nah, kita coba di sini kita buat nama konstruktornya. Kita buat konstruktornya itu kita beri akses modifier public login ya. Jadi huruf kapital, huruf kapital ya. Jadi apa aja yang ada di sini kita biasanya string username, kemudian ada password misalnya ya, password ya. Nah, di konstruktor cirinya dia memiliki nama yang sama dengan nama kelas, ini sudah sama. Kemudian
kalau dia seperti ini, kita bisa juga memberikan konstruktor ini nilai defaultnya. Misal kita buat di sini username, ya ini kan pemberian nilai awal. Username sama dengan misalnya kita buat dengan admin, ya. Kemudian passwordnya sama dengan misalnya 1 2 3 4, ya. Kita buat. Nah, kita bisa membuat satu konstruktor atau lebih lagi. Kita buat namanya public login, ya. Public login, nya login, ya. Kita buat di sini misalnya kita akan set nanti di kelas implementasi, ya. Public login string, ya. Kita buat username, ya, nama variabelnya. Ini boleh sama dengan nama nama yang ada di sini, variabel globalnya, atau ini disebut dengan variabel lokal karena dia aja yang akan mengakses. Kemudian kita buat namanya sama, password. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan deklarasikan bahwa username itu kita set juga dengan apa yang akan di-set ketika nanti di kelas implementasi, ya. Username. Oke, kemudian kita gunakan di sini, ya, supaya tidak ada kebingungan, ya, variabel mana yang akan dia gunakan. Artinya kalau di sini kita mengakses variabel password yang ada di global sini. Kalau ini kan lokal, ya, dia hanya dia saja. Kemudian sama dengan yang ada di sini. Nah, password ini yang akan kita buat password, ya. Oke, ini artinya kita telah memiliki dua konstruktor, ya. Ada username, ada password. Nah, oke. Nah, di sini kalau dia private, artinya ini kalau kita kasih modifier private, kita memberikan hak akses. Ini tidak akan bisa diakses oleh kelas yang ada di implementasi karena dia hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Kalau ini private, kita harus memiliki namanya setter dan getter, ya. Oke, yang ini saja dulu kita coba, ya. Dimana kita untuk mencetak data daripada kelas ini, ya. Kalau dia seperti ini, ya, string. Nah, kita punya misalnya satu kelas implementasi, misal namanya aplikasi, ya. Nah, di aplikasi ini kita akan memberikan main class. Jadi tadi namanya login, ya, kita buat objeknya login, misalnya admin sama dengan new login, ya. Kita buat objek. Mungkin yang lain ada juga login, misalnya member sama dengan new login, ya. New login, ya. Kita buat misal namanya Kaisha misalnya. Kemudian kita isi salam, ya. Jadi seperti ini. Artinya yang pertama, si addm ini dia akan mengakses konstruktor yang tanpa parameter. Kalau si member dia akan mengakses yang berparameter. Kita lihat ini ada yang tanpa parameter, ini yang menggunakan parameter, ya. Bisa kita lihat. Nah, ketika ini kita cetak, ya, di sini apa yang terjadi ketika kita cetak ADM ini, ya.
Misalnya kita buat dia di sini shout ya adm.password ya. Kemudian kita run, apa yang terjadi kira-kira? Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena di aplikasi login, si login awal kita beri nama username admin, passwordnya 1, 2, 3, 4 ya. Ketika di login kita cetak untuk aplikasi ini ya, ini ADM itu memanggil memanggil konstruktor yang dia 0, nggak ada parameter. Sementara member ya, misalnya kita cetak di sini, kita panggil contohnya, kita lihat adm kita coba member password misalnya. Harusnya yang keluar adalah salam ya. Passwordnya admin adalah ini, passwordnya member adalah salam. Ini contoh penggunaan konstruktor. Jadi kalau mau kita buat password admin dengan ini ya. Oke, kemudian kita copy ya biar tahu. Ini contoh pengaksesan daripada konstruktor password member sama dengan member. Bagaimana kalau kita mau coba namanya? Ya, kita tinggal cetak di sini ya, misalnya di sini kita copy ya. Kita cetak di password, bisa kita cetak username. Ini karena dia tidak private ya modifiernya. Kita adm, ini kita punya username ya, ya, ini untuk username kita buat di sini. Username-nya itu member ya. Jadi kalau ini ya kita run, maka yang keluar username admin, password admin itu 1, 2, 3, 4, username Kaisya, password membernya itu salam ya. Jadi seperti itu. Kalau di sini kita ganti ya, karena kan konstruktor ini kan pemberian nilai awal ya. Ketika di sini kita ganti menjadi misalnya administrator ya, maka harusnya ketika kita run di sini ya, dia akan berganti administrator ya. Ini contoh penggunaan metode ya. Bagaimana kalau kita tambah satu lagi di sini? Kita tambah satu lagi ini, kita hanya kalau dia sama variabelnya dia akan error ya. Soalnya ini sudah ada 2, ini 2 juga. Misalnya kita kasih aja di sini username ya. Kalau kita buat seperti ini ya, nah, ini kurang 1. Oke, ada yang 0, 1, 2. Nah kita tambah, contohnya kita tambahkan di aplikasi ya, satu member misalnya login tamu misalnya ya, tamu sama dengan new login. Yang dia butuhkan tadi hanya user. Bisa kita buat ya guys ya, seperti ini. Maka ketika kita cetak di sini ya, kita cetak username dan tamu kita dengan berarti di sini kita buat tamu.login
tamu dot username ya, gitu ya. Nah, kalau kita running ya, maka username tamu kita itu guest. Apakah dia bisa kita akses? Misalnya di sini kita cetak lagi, kita copy, kita kasih dia username atau password. Apakah dia akan memiliki password tamu.password? Karena kita tidak pernah cetak di sini. Ada untuk yang satu ini hanya satu ya. Kita coba di sini, kita running ya, harusnya password tamu kita itu nggak ada isinya. Nah, itulah contoh implementasi daripada konstruktor. Bisa nggak konstruktor ini kita gabung dengan metode setter getter? Ya bisa. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Bisa nggak kita cetak-cetak untuk cetak data di sini? Ya bisa saja. Kita cetak di sini datanya, misalnya di sini kita tampilkan public void ya, void data misalnya seperti ini. Kita show ya, apa yang mau kita cetak, misalnya username dan password ya. Kita akan cetak data misalnya username ya, berarti di sini tambahkan username ya. Misalnya kita cetak short ya, password. Metode tambahan lainnya atau setter getter boleh kita tambahkan, kita ganti password ya, seperti ini. Nah, maka ketika di aplikasi, contohnya ini kita nonaktifkan ya, kita cetak di sini contohnya adm dot data tadi ya, tadi namanya data kan. Nah, kita buat aja info, misalnya info login ya, info login. Nah, di sini di aplikasi kita buat adm.info login. Nah, apa yang terjadi? Ada error karena dia bertipe void, dia tidak mengembalikan nilai, sementara kita ada di sini ya. Jadi dalam hal ini dia tidak mengembalikan apapun ya. Harusnya yang dia kembalikan apa? Dia membutuhkan return value ya, di login ya. Karena ini void ya. Kalau kita buat seperti ini ya, nggak mau, kita buat misal ini string ya. Apa yang kita returnkan ya, apa yang kita returnkan di sini string adalah username dan password. Mungkin kita buat, harusnya ini kita buat ya, kita returnkan username dan password ya. Return username ya, kemudian username dan password. Ya, dia hanya mengembalikan username dan password ya. Kalau ini kita running, dia apa yang akan dia cetak? Administrator 1 2 3 4 ya. Jadi ada hal yang harus dia, contohnya ini harus mengembalikan nilai ya. Si login ini hanya mengembalikan nilai username dan password
ya username-nya ini ya, misalnya kita buat username ya begini, kemudian password ya kita buat seperti ini. Jadi ketika aplikasi ini kita running ya, dia akan buat username-nya administrator, passwordnya 123. Kalau mau cetak yang lain ya, kita bisa cetak di sini, misalnya untuk si tamu ya, tamu.infologin ya. Kalau kita run harusnya keluarnya guest, tapi passwordnya nggak ada karena dia hanya satu parameter. Kalau kita cetak member ya, kalau kita cetak sini member dot infologin. Nah, kalau kita run maka akan keluar seperti ini ya. Oke, itulah contoh sederhana dari penggunaan login ya untuk konstruktor. Ada beberapa konstruktor. Kita bisa tambahkan metode di sini. Kalau dia private, kita kasih dia setter dan getter. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.